Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan asam lambung. Nah, kalau tadi kita bahas terkait makanan apa aja sih yang harus dihindari, sekarang kita tanya apa aja sih makanan yang baiknya kita makan saat kita menderita GERD. Boleh dari Dokter Junia terlebih dahulu. Oke, saat pemirsa di rumah kalau ada yang menderita GERD itu pastikan makan makanannya tidak tinggi lemak, tidak bersantan, yang lembut ya. Kemudian yang penting makannya on time dan jangan yang langsung banyak. Boleh kalau mau makan buah seperti itu boleh, atau dengan sayur ya. Yang penting karbonya jangan lupa supaya biasanya yang bikin mengisi lambung itu salah satunya kan karbo. Tapi jangan juga menghindari jenis kayak protein itu tetap dikonsumsi seperti normal saja, cuma mungkin konsistensinya lebih lunak, tidak pedas, tidak terlalu asin, tidak terlalu berbumbu, yang lebih netral lah, sehingga kerja asam lambung kita juga tidak kerja lambungnya juga tidak semakin parah. Oke, berarti yang harus di-highlight ini adalah porsinya juga sedikit-sedikit dan lebih light ya dok ya. Kayak konsistensinya juga lunak dan memang nggak pedas pemirsa. Ini kayaknya nggak boleh sama sekali kalau lagi kena GERD kita makan makanan pedas itu nggak boleh sama sekali ya dok ya. Lebih baik ke buah ataupun sayur pemirsa. Nah kalau dari dokter Wenti nih, tadi kita membahas terkait dengan psikososial yang ternyata kejadiannya itu sangat terkait dengan kejadian GERD. Kalau misalnya stres benar-benar terkait ya dok untuk kejadian GERD. Itu kenapa sih dok sebenarnya? Boleh langsung aja kita ke slide-nya. Oke, ini diagnosanya tadi ya, ada namanya kuesioner GERD-Q, ditanyakan dalam 7 hari terakhir ya. Jadi kalau kita lihat kuesionernya banyak ya, ada 6 poin yang harus ditanyakan. Jadi tidak segampang itu menegakkan diagnosa itu asam lambung atau GERD. Maka dari itu jangan self-diagnose, apalagi beli obat-obatan di luar tanpa pengawasan dokter ya. Oke, setelah itu ada namanya endoskopi. Nah, endoskopi ini ada golden standarnya atau pemeriksaan baku emasnya untuk menentukan seseorang ini memang dia terkena GERD atau memang dia ada penyakit asam lambungnya. Jadi tujuannya memastikan ada tidaknya kerusakan di esofagus ya, berupa perlukaan mungkin atau penyempitan ataupun baret esofagus atau yang tadi dibahas sedikit sama Dr. Junia ya. Jadi ada namanya baret esofagus atau tanda keganasan. Nah, yang bisa memicu terjadinya penyakit kanker pada seseorang. Kemudian menilai berat ringannya mukosal beriknya dengan menggunakan klasifikasinya. Nanti kita lihat ya klasifikasinya itu berdasarkan apa. Biasanya berdasarkan perlukaannya ya. Kemudian pengambilan sampel biopsi kalau dicurigai adanya keganasan atau baret esofagus. Caranya gimana? Kalau kita lihat nih, ini ya, masukin selang nih ke dalam mulut nih. Nanti ada kayak kameranya akan melihat gambaran dari esofagus dan lambungnya. Sphinkternya juga akan terlihat nanti ada erosi enggak atau ada perlukaan enggak. Sphinkternya sudah kondisinya seperti apa. Seperti apa dok? Ini contoh gambarnya ya. Jadi yang pertama ini adalah grade A, artinya terjadi perlukaan kurang dari 5 mm atau 0,5 cm dan hanya satu atau tunggal. Kalau kita lihat di sini lagi yang B ini sudah ada guratan-guratan lain ya, artinya sudah lebih parah. Nah, yang C dia lebih sempit lagi nih. Nih, ini kan agak besar ya lubangnya. Ternyata pas di sini lebih sempit lagi, sudah terjadi struktur sepertinya. Kemudian yang D itu ini yang biasanya dicurigai kalau terjadinya baret esofagus. Kita lihat dari mukosanya saja sudah tidak berbentuk ya, kayak bergranul ya, bergelombang. Kemudian lubangnya juga sudah semakin menyempit. Kenapa sih dok bisa timbul kecurigaan keganasan? Nah, kita tahu tadi ya, dijelaskan Dr. Junia ya, bahwa esofagus atau kerongkongan yang di atas itu beda lapisannya dengan lambung. Kalau lambung itu sudah punya mukosa sendiri yang lebih tebal, yang bisa menampung si asam lambung yang bersifat asam. Kalau esofagus atau yang di atasnya tadi, yang katupnya yang agak ke atas tadi, itu dia tidak ada lapisannya. Kalau dia terjadi asam lambungnya terus naik terus, dia kan terjadi erosi atau
perlukaan terus-menerus yang akan menyebabkan lapisan-lapisan di sini bisa berubah fungsinya atau berubah bentuknya ya. Jadi memicu terjadinya kanker, apalagi kalau ada faktor pemicunya seperti mungkin merokok atau genetik atau rasnya atau faktor-faktor lainnya. Jadi apakah GERD itu bahaya? Kalau tidak ditangani dengan tepat atau dibiarkan berlarut-larut tentu saja akan berbahaya, bahkan bisa menyebabkan keganasan. Yang pasti sebelum terjadi keganasan, kualitas hidup seseorang akan terganggu ya. Oke, ini pemeriksaan histopatologi tadi ya, kalau dicurigai adanya keganasan atau metaplasia. Oke, ini ada PPI test. Jadi biasanya kita kasih obat yang khusus untuk asam lambung nih, dicoba selama 2 minggu. Kalau ada perbaikan akan kita lanjutkan selama 1 bulan. Jadi pengobatannya tidak seinstan itu. Untuk mendapatkan GERD sangat instan sebenarnya ya, yaitu tadi makan tidak teratur, minum kopi terus-terusan, atau bahkan tidak usah ngapa-ngapain ya kan, habis makan langsung tidur, itu bisa mendapatkan GERD. Tapi pengobatannya ternyata sampai bisa 1 bulan ya, dan itu kan baru perbaikan, belum lagi bagaimana harus mengubah pola makan dan pola hidupnya ya. Jadi dikatakan positif apabila perbaikan klinis dalam 1 minggu sebanyak lebih dari 50%. Artinya kita kasih obat selama 1-2 minggu itu belum sembuh total ya. Itu paling perbaikannya baru tidak muntah lagi, tidak mual lagi, tapi biasanya akan dirasakan mulutnya masih terasa pahit nih, masih terasa asam dok, kadang-kadang rasa dada tuh masih berdebar-debar, masih panas, itu tadi. Karena perbaikannya biasanya hanya 50%, nanti dilanjutkan sampai 1 bulan. Kemudian pemeriksaan pH metri 24 jam, ini juga, tapi ini biasanya pemeriksaannya di rumah sakit ya, tidak tersedia di vaskes pertama. Kalau tingkat vaskes pertama biasanya kita lakukan dengan PPI test tadi. Nah makanya kalau saya ada pasien-pasien yang dicurigai GERD, kita kasih ini, dan jangan lupa kontrol 2 minggu lagi, kontrol lagi sambil kita evaluasi bagaimana pola makan dan pola hidupnya, agar tadi kita tidak hanya mengobati ya, tapi juga mencegah supaya tidak terulang kembali atau tidak terjadi kekambuhan. Oke, tentunya bukan hanya dengan endoskopi ya dok ya. Kalau misalnya memang belum memungkinkan untuk endoskopi, bisa melakukan PPI test di vaskes tingkat pertama tadi. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan asam lambung dan juga bagaimana cara mencegahnya. Tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo Kita Sehat.